Kak Tami cepet sembuh ya Kak Tami ya. Pokoknya stay strong. Mungkin teman-teman di Indonesia yang juga pernah kena corona sebelumnya mungkin bisa jadi perbandingan ya, bagaimana di sana dan di sini gitu kan. Bagaimana di sini tuh, kalau di Indonesia setahu aku masih ada yang kayak dikucilkan, wah ini corona gitu kan. Nah, bagaimana di sini gitu kan? Bagaimana perusahaan, bagaimana kantornya tetap menerima setelah masa karantina itu gitu. Gimana tuh Kak? Jadi ini dari awal ya. Jadi awalnya Haus, dingin. Awalnya itu jadi misalnya pas kita mau periksa nih, kita udah ngerasa oke, aku harus tes. Kita telepon hotline-nya atau ada di websitenya, kita bisa bikin janji online juga. Nah, kita dapat jadwal nih, misalnya kayak waktu itu aku dapetnya hari Rabu sore jam 15 misalnya. Jam 15 kamu harus udah ada di tempat. Kalau di sini sistemnya drive thru ya. Dari mobil atau enggak dari sepeda. Kita masuk ke situ jam 3 kita harus udah ada di sana. Kita langsung tes dari dalam mobil. Tes Di dalam hidung, mobil. dari dalam mobil, hidung. 1, 2, 3. Mulut. Gimana tuh rasanya pas dites? Nggak enak lah. Emang apa ya, kayaknya ngerasa tembus gitu ya ke otak, iya sampai otak. Bener, emang Tengkorak ngerasa ya? sampai sini gitu. Anak aku waktu itu kan ikut tuh yang kecil. Dia ngetawain aku, haha mama, katanya. Sakit tuh. Terus ngetawain emang ekspresi kesakitan gitu ya? Iya, karena aku juga ketawa-ketawa gitu. Gitu kan. Terus udah itu hari apa ya? Ya pas jadi hari pertamanya kita dites. Di sini tesnya tuh nggak banyak macem. Kalau di Indo kan ada rapid antigen, apa sih, swab tes PCR, aku nggak ngerti lah. Kalau di sini cuma satu dan itu gratis. Mau 10 kali tiap hari terserah. Di sini boleh bayar, tapi kalau bayar itu mungkin buat yang mau traveling kali ya. ya untuk traveling ke Indonesia dia itu memang bukan cuma ke Indonesia, pokoknya keluar ke negara asal kita yang gitu. ke negara asal yang kita bukan warga negara Belanda gitu, kita harus bayar untuk itu nggak difasilitasi negara. Jadi ya udah, terus besoknya atau enggak kita harus nunggu 1 atau 2 hari apa namanya hasil tesnya. Waktu itu aku nunggu cuma 1 hari doang. Udah gitu 1 hari setelahnya kita ditelepon, penyuluhan lah ya istilahnya ya. Kayak ya kamu harus bagaimana, jadi mencuci baju, pakai dishwasher gimana, mencuci baju harus 40 derajat Celcius. Sorry, tadi aku kurang itu setelah kita tahu kita positif. Oh, jadi setelah kita dapat hasil kita positif corona, mereka telepon untuk kasih penyuluhan ya. Ya kamu harus bagaimana sama anak-anak kamu, mencuci piringnya harus berbeda, gitu-gitulah. Dan waktu itu yang melakukan penyuluhan sama aku bisa bahasa Indonesia. Jadi lebih enak lah gitu kan. Dia nanya, kamu bisa bahasa Indonesia? Iya bisa. Oh iya, saya juga karena corona saya harus balik ke Belanda lagi karena di Indonesia nggak ada pekerjaan. Dia bilang gitu. Oh, dia orang apa? Orang Belanda. Tapi dia orang Belanda yang orang Belanda lama di Indonesia kerja, nggak taunya corona jadi kerjaannya out. Dia balik ke sini jadi tukang penyuluhan kayak gitu. Cewek cowok? Cewek, ibu. Terus ya udah penyuluhan kayak gitu, udah cuma disuruh diam di rumah selama 14 hari kurang lebih. Cuma kalau misalnya aku ya udah nggak ngerasa apapun, 10 hari pun kamu udah bisa keluar. Dan aku sekitar 10 hari lah aku di rumah, nggak nyampe 2 minggu. Udah gitu udah sekarang sudah bebas kembali. Jadi lebih santai sih. Tapi dari dokter sendiri maksudnya bolak-balik nelpon nggak sih? Enggak, gimana? cuma 1 kali doang, Pas penyuluhan itu doang ya? Iya, mungkin karena aku sakitnya juga kan
bukan yang bergejala apalah gitu kan. Jadi ya cuman 1 kali itu doang, misalnya memang aku ada keluhan lain, pastilah mereka, ya aku pasti telepon mereka, terus mereka pasti akan melakukan sesuatu yang lebih, pastilah. Cuman kalau di Indonesia kan yang aku tahu, dapat sharing juga dari teman-teman gitu kan, walaupun cuman kenanya sama kayak aku tapi tesnya macam-macam gitu, dari rapid terus udah gitu swab test, tapi nggak semua rumah sakit mungkin ya, dari rapid swab test terus udah gitu macam-macam lah ya. di ronsen lah gitu, Iya, obatnya iya. juga kan dari dokter macam-macam. Terus ada loh yang kena gagal ginjal apa ya, karena si dokter salah ngasih obat. Jadi menurut teman aku yang di Jerman, dia juga sempat kena, dia bilang untuk obat-obatan sakit corona itu sebaiknya pakai yang herbal, karena jangan main-main Oke. sama virus baru Oke. gitu. Jadi ya yang herbal aja lah gitu, kayak Tapi kurkuma. Tapi kalau dari dokter sendiri, ada nggak sih sebenarnya ngasih Enggak, cuman dikasih ya paracetamol aja. ya paracetamol ya, obat segala macam penyakit di Belanda itu adalah paracetamol teman-teman. Tapi berarti maksudnya di sini tuh nggak ada di prepare obat-obatan untuk yang Enggak, pasien corona. enggak, cuman ya vitamin C, vitamin D. Tapi kalau di Indonesia berarti ada obat-obatan untuk ada ya kalau yang aku baca dikasih, ya. teman aku dikasih loh, Wow. dikasih obat-obatan gitu, kayak Jadi- vitamin, mungkin dia bilangnya vitamin tapi ya kagak tahu lah, nggak ngerti juga. Yang aku baca sih ada obat-obatan. Iya, ada Pada saat lockdown, pada saat kita tahu masalah corona yang pertama kali tuh ada sih kayaknya obat-obatan yang emang, dikasih ya. iya. Ya makanya teman aku itu ada yang kena gagal ginjal ya karena dikasih obat dokter itu. Jadi itu dia teman-teman, kalau di sini kita nggak ada dikasih obat-obatan dari dokter ya, karena mereka juga nggak mau sembarangan kasih obat kayaknya. Ini untuk corona kasih yang begini karena di sini tuh emang sangat susah mendapatkan obat, termasuk kalau kita sakit itu Sebelum sakaratul maut, sebelum sakaratul maut, obatnya apa? Paracetamol. Pokoknya kita sebelum gitu udah deh, obatnya pasti paracetamol. jadi nggak serius-serius, emang bener ya, emang bener sebelum sakaratul maut di sini emang obatnya itu paracetamol. Karena apa? Karena dokter-dokter di sini itu tidak mau memberikan sembarangan obat. Gitu obat. Tapi sebenarnya ada benernya juga, karena kita jadi tidak terbiasa dengan obat-obat yang membuat antibodi kita semakin memerlukan dosis tinggi. Iya. Ngerti nggak sih Kak? Karena kita kalau di Indonesia kan dikit-dikit udah gampang dapat obat ya. Akhirnya dosisnya yang ini harus ditinggiin gitu ya. Kalau di sini emang paracetamol. Kalau lu lagi linu-linu, badan pegel-pegel, paracetamol. Flu, paracetamol. Iya, pokoknya sebelum sakaratul maut. Depresi mungkin juga paracetamol ya. Tapi ya itu maksudnya kalau itu kan tadi mengenai obat-obatan dan penanganan dari dokter ya. Jadi kalau dari kayak Kak Tami sendiri tadi bilang usahakan obat-obatan yang herbal gitu kan. Berarti buat sendiri dong. Akhirnya buat untuk obat sendiri gitu loh. Oh, kalau aku sih kemarin kebetulan dikasih obat sama, bukan obat sih, kayak apa ya, minuman herbal gitulah Dari dari Indonesia, dari Karara, dari Hai Kak Rara, terima kasih. Terima kasih banget Untuk obatnya. Karara. Aku dikasihnya banyak pula sama dia. Wow. Itu rasanya apa tuh? Yang Pahit. dikasih Kak Rara? Pahit. Kayak jamu ya? Iya. Awal-awalnya tuh aku nggak ngecium baunya ya, ternyata itu bau banget. Oke. Bau. Jadi kan pas setelah aku agak sembuh gitu kan, aku udah bisa cium bau lagi kan. Ternyata bau. Wow, Kak Rara itu dapat obat jamunya dari mana Kak Rara? Berarti Kak Rara udah prepare ya, udah Mereknya disebut prepare. jangan. Boleh coba. Iya, mereknya itu Atomi. Atomi. Di Indonesia itu belinya kayaknya di MLM gitu deh. Oke. Ya itu bagus banget sih emang. Jadi boleh untuk masukkan juga teman-teman mungkin ya. Obat apa sih namanya? Berarti Herbal, kayak herbal minuman gitu merek loh. Atomi yang bisa dibeli di Indonesia. Ya cari aja lah di Ya, Google di ya. Shopee. Mungkin di mana. Berarti memang penanganan di sini itu Santai ya. santai ya, memang santai. Nggak lebay sih. Nah, terus pertama kali masuk kerja after karantin itu gimana tuh? Enggak. Lebay nggak sih di kantor kayak, jangan Nggak, mendekat, jangan mendekat karena mungkin kamu masih terpapar. Enggak. Mereka enggak, biasa aja kok. Iya ya. Biasa aja, cuman ya nggak banyak orang yang tahu juga sih gitu kan, karena kan kalau di sini itu yang namanya corona itu kan termasuk privacy ya. Iya.
waktu kita swab test aja itu kita nggak boleh foto-foto, itu nggak boleh. Kalau di Indonesia kan dimasukin Instagram story, masukin Facebook ya. iya, kita nggak boleh gitu, udah ada tulisannya kan di depan. Dijadiin TikTok ya. Aduh. Ya kayak gitu lah. Terus tapi emang kolega kerjaku juga ya, ada 2 orang yang positif corona gitu kan. Cuman pas pada saat mereka masuk ya kita biasa aja gitu loh, nggak ada yang kayak Sakit flu aja gitu. iya, biasa. cuman kita ya sebagai empati ya kita tanya, udah gimana keadaanmu Kenanya gitu. dari mana katanya gitu. Kalau aku sih kalau aku sih kayaknya kenanya itu dari anakku yang kecil. Justru malah kenanya dari Kayaknya sepertinya ya. Soalnya kan kalau aku kan hampir nggak pernah kena nggak bersentuhan sama orang gitu kan. Itu di daycare-nya anak aku itu gurunya itu 6 orang yang kena. wow. Nah kayaknya sih dari situ. Kan suami aku kan antar jemput, mertua aku juga kan antar jemput gitu kan. Dia jemput doang lah gitu. Jadi ya mungkin kenanya dari situ. Suamiku kan yang langsung ngobrol sama si gurunya. Kayaknya sih dari situ. Anakku kan tidak merasa apa-apa. Dia Karena kita kayak punya feeling nih, kayaknya aku dapat dari sini gitu ya. Nah, kalau kakak iparku, dia feelingnya dia dapat itu dari toilet di waktu di kereta api, di kereta api. Jadi dia perjalanannya dari Amsterdam kemana gitu, mau perjalanan 3 jaman. Cuman karena emang udah kebelet, jadi dia ngerasa dia pasti kenanya di toilet kereta api. Oh iya, gitu. toilet tuh emang ini juga sih, kata si yang penyuluhan itu, dia bilang itu kalau misalnya habis pipis atau lagi habis harus dibersihin karena emang bisa dari situ. Iya. Bersihin lah ya semuanya, apalagi kan kalau di sini kan sistemnya duduk ya toiletnya gitu, jadi emang langsung bersentuhan tuh jadi emang bersentuhan. Nah terus ya begitulah ya, jadi kira-kiranya ya. Ya intinya sih ya, oh ya kita juga nggak, kalau aku sih sebaiknya nggak usah ditutup-tutupin lah saat kita lagi terkena corona gitu. Kalau aku sih, kalau kan ada tuh orang yang malu gitu kena, kalau aku sih janganlah, nggak usah gitu. Mending kita mending share sama orang gitu. Jadi teman-teman bisa lebih aware gitu. Ya lebih aware, terus juga ngedoain kita juga, jadi kan dapat aura positif juga ke kita kan. Kak Tami cepet sembuh ya Kak Tami Ya, ya. itu. Pokoknya stay strong. Kak Tami cepet sembuh ya Kak Tami ya. Pokoknya stay strong. Stay Ya, strong terus cuman gitu emang, ya. tapi aku sempat loh ada satu orang yang yang itu Bikin ya. drop. Iya bikin drop, cuman waktu itu aku udah agak sembuh, jadi ya udah deh. Temennya orang di mana nih? Di yang Indonesia. yang julid tuh, teman-teman di Indo. Indonesia ya. Dibilangnya masa lu corona atau kedinginan katanya gitu. Gitu kan kayak apple not apple to apple banget gitu loh. Kalau misalnya lu corona atau flu, itu kan lebih ini lah. Kalau ini kan lu kedinginan kali katanya gitu. Itu kan apa? Langsung unfriend. Serius, tapi maksudnya kayak kita sendiri pribadi sih kita nggak, tolonglah keluarin kata-kata yang positif gitu ya, maksudnya. Iya, kalaupun even kamu nggak percaya. Iya, even lo nggak percaya, terus kayak mau gimana gitu, tapi simpen aja dalam hati gitu, jangan keluarin kata-kata negatif untuk teman-teman yang emang udah positif terkena, apalagi udah positif terkena ya. Tapi kayak aku loh yang kena gitu, masa masih dijulitin aja, nggak usah ngomong lah. Kayak misalnya ada yang bilang juga kan orang flu juga kan nggak bisa mencium bau ya, itu kan beda, itu kan ke ini sama upil-upil elu. Kalau ini enggak, ini bener-bener kagak ada upil, tapi nggak bisa cium. Tapi emang maksudnya aku sendiri juga kan sebelumnya hanya tahu mengenai pasien-pasien corona itu berdasarkan YouTube yang aku lihat, cerita-cerita mereka dari Google atau dari apapun itu gitu kan. Jadi aku emang belum pernah bener-bener bener-bener punya orang terdekat atau orang yang aku kenal yang emang benar-benar kena corona. Jadi ketika Kak Tami ini kena corona, aku bukan bilang aku nggak percaya corona ya, aku percaya corona. Nah apalagi pada saat Kak Tami temanku kena corona ya, aku semakin percaya gitu kan. Cuman ya itu efek dari corona itu bermacam-macam ya. Ada yang emang benar-benar mungkin sangat menyiksa, ada yang itu anti itu kayaknya antibody ya maksudnya ya. Antibody kita sendiri ya, kayak gimana gitu ya. Nah jadi teman-teman, itu adalah cerita kita mengenai efek
pada saat kita terkena corona, pemulihan, bagaimana di sini penanganannya. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin teman-teman yang nggak percaya Semoga corona. bermanfaat. Ternyata memang ada nih pasien corona gitu ya kan. Ternyata Cuman memang saya. ya, tapi mungkin kalau dari temanku ini pengalamannya tidak seheboh yang diberitakan Iya, lah ya. mungkin, Maksudnya semengerikan yang diberitakan. Ya, mungkin Cuman kalau misalnya ada yang punya pengalaman sendiri mungkin bisa di komen. iya. Nah, kebetulan temanku itu pengalamannya bukan semengerikan yang kita baca ya. Iya. Corona itu ada, cuman efeknya berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi Setiap orang benar-benar beda. lebih baik kita menghargai, jangan mengeluarkan kata-kata negatif. Corona, konspirasi, apa segala macam itu nggak perlu Ya, itu dikeluarkan. terserah lu lah. Kalau ya. kamu emang ngerasa itu konspirasi, ya Keep it aja. jangan Iya. dibuat orang-orang lain Karena menjadi kita nggak tahu. down. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman kita untuk kali ini yang keluar dari topik pasangan mixed merit. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Bye bye.